Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia rahimakumullah. Karena mungkin acara ini juga akan ditonton oleh baik yang offline maupun yang online. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya terkait dengan fikih air dan jihad lingkungan hidup. Satu tema yang sangat menarik, bahkan ketika saya menyampaikan persoalan ini di Bandung beberapa tahun yang lalu, mendapatkan satu apresiasi yang sangat luar biasa dari Pemda setempat yang tentu memiliki keterkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. Sebelumnya saya sapa mungkin untuk seluruh pemirsa, ada Ustadz yang pembawa acara, kemudian juga rekan-rekan semua dimanapun berada. Alhamdulillah, terkait dengan fikih air dan jihad lingkungan hidup ini, seperti yang tadi sudah disampaikan, telah mendapatkan satu respon yang sangat luas pada saat Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya menggagas tentang beberapa topik yang menyangkut lingkungan hidup. Mulai dari persoalan kebencanaan, kemudian fikih air, dan beberapa bulan yang lalu kita juga telah memunaskan terkait dengan fikih agraria. Nah, sehingga beberapa produk putusan ini kalau kemudian disatukan, dikompilasi, maka itulah satu kesatuan pemikiran yang bersifat keagamaan yang dilahirkan atau yang diproduk oleh majelis tarjih, tentu juga pimpinan pusat persyarikatan kita. Kalau kita bicara tentang persoalan air ini, ya tentu banyak hal yang terkait, ya, banyak hal yang terkait sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam itu. Tetapi sebelumnya perlu kita pahami tentang paradigma fikih itu sendiri, yang kadang salah dimengerti oleh sebagian orang. Kalau kita menggunakan terma fikih seolah-olah bicara tentang halal haram, boleh tidak, dan seterusnya, sehingga tidak mendapatkan satu apresiasi untuk sebagian kalangan. Padahal paradigma fikih terkait dengan fikih air maupun fikih-fikih yang lain itu bukan hanya terkait dengan persoalan al-ahkam al-khamsah, ya, 5 persoalan hukum halal, haram, wajib, mubah, makruh itu, tetapi seperangkat norma dan nilai keagamaan yang disusun berdasarkan nilai dasar yang kita sebut dengan al-qiyam al-asasiyah, kemudian asas-asas universal yaitu al-usul al-kulliyah, baru kemudian kita berbicara tentang tataran praktis yang kita sebut dengan al-ahkam al-far'iyah. Nah, fikih air ini merupakan salah satu produk munas tarjih yang memiliki peranan yang sangat penting dan bagian dari kepedulian kita sebagai organisasi yang berkemajuan. Maka pada saat kita menyusun fikih air ini meliputi pandangan Islam tentang berbagai aspek. Tidak hanya terkait dengan fungsi air itu sendiri, tetapi juga terkait dengan pemanfaatannya, pengelolaannya, bagaimana kita melakukan konservasi, serta melestarikan sumber-sumber air, yang notabene tadi dikatakan sebagai sumber kehidupan. Sehingga dalam banyak nas-nas agama kita, baik dalam Quran maupun sunnah Nabi, itu dengan tegas sekali. Antara lain tadi seperti yang dikemukakan, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy.
tentu dengan interpretasi yang sangat luas dan sangat komprehensif, bahwa air itu sangat dibutuhkan oleh makhluk Allah, terutama makhluk hidup, baik itu yang flora, fauna, apalagi manusia itu sendiri. Nah, sehingga tidak berlebihan kalau kemudian dianggap sebagai sumber kehidupan. Nah, karena itulah kemudian kalau kita kaitkan dengan manusia itu sendiri, ternyata dalam tubuh kita ini 55% sampai 75% itu justru terdiri dari kandungan air. Tentu air dalam makna yang luas, sesuatu yang cair, baik itu air itu sendiri maupun varian-varian lain seperti darah dan sebagainya. Nah, maka kalau manusia dari 55% hingga 78% membutuhkan kadar air itu, maka tentu sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang bermartabat, bahkan sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka kita harus memiliki kepedulian. Sebab terkait dengan kebutuhan air ini, banyak problemnya. Pertama adalah kita kalau dalam konteks Indonesia, ternyata kita di Indonesia ini menyumbang 6% dari seluruh air tawar dan air bersih yang ada di dunia. Kita masuk pada peringkat yang kelima setelah Brazil, Rusia, Cina, dan Kanada. Artinya posisi kita sebagai negara ini memiliki satu posisi yang sangat strategis, baik untuk internal kita sebagai bangsa maupun sebagai umat di dunia ini. Maka kalau kita bicara tentang air, maka yang harus kita perhatikan adalah baik dari aspek kuantitas ketersediaan maupun kualitas air itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang kuantitas, tentu banyak hal yang ini juga perlu diperhatikan. Terlebih lagi kalau kita bicara tentang kualitas air. Bayangkan di Indonesia itu sendiri, kalau diprosentasekan pencemaran sungai yang ada di Indonesia saja, itu 75% lebih itu masuk kategori pencemaran yang sangat berat. 22% lebih itu sudah termasuk kategori pencemaran tingkat sedang. Dan 0,49% itu yang memenuhi kualitas. Artinya bahwa kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang strategis dan langkah-langkah antisipatif, maka kita akan mendapatkan satu bencana yang sangat besar dalam konteks air sebagai kebutuhan hidup manusia. Pada sisi yang lain, sekalipun kita ini negara kepulauan yang tentu kuantitas airnya itu cukup banyak, bahkan 6% dari seluruh air yang ada di dunia. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan satu situasi di mana kita mengalami kelangkaan air. Mungkin stok airnya banyak di perut bumi ini atau di lautan. Tetapi air yang layak untuk konsumtif itu semakin mengikis dan bahkan cenderung kepada satu kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kita bayangkan di Jogja saja ya, daerah tertentu tanpa saya sebut. Kadang pada musim kemarau itu sudah sangat-sangat akut sekali tingkat krisis airnya. Sehingga harus diberikan sumbangan air sekian banyak organisasi sosial, kemasyarakatan dan agama yang peduli terhadap itu. Padahal kita negara kepulauan. Belum lagi konsumsi air yang tidak layak. Baik itu tidak layak untuk dikonsumsi, tidak layak untuk kemudian dijadikan sebagai yang lain, misalnya untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya. Bahkan di Jogja sendiri banyak sungai-sungai itu yang sudah terkontaminasi. Nah, sehingga bahkan ikan yang ada di dalam sungai itu sendiri dianggap tidak layak konsumsi. Nah, ini satu kekhawatiran yang harus kita antisipasi. Belum lagi potensi konflik seperti yang tadi disampaikan. Baik antar RT, antar RW, atau bahkan antar kecamatan dan lain sebagainya. Perebutan sumber daya air. Baik antara sesama rakyat sipil maupun dengan para bisnismen kelas besar dan sebagainya.
ditambah lagi kerusakan hutan yang sangat-sangat brutal kalau menurut saya. Bayangkan pada tahun 2000 sampai 2005 saja itu 1,9 juta hektar kerusakan hutan di Indonesia. Nah, belum lagi sekarang tambah mengkhawatirkan. Termasuk juga mau tidak mau kita harus mengakui perpindahan ibu kota ke Kalimantan itu juga tidak kurang lagi. Bagaimana kerusakan hutan itu sebagai paru-paru dunia, bukan hanya paru-paru Indonesia. Maka khawatirlah kemudian kalau kemudian bencana, banjir, longsor dan lain sebagainya itu akan menghantui kehidupan anak cucu kita ke depan, generasi kita ke depan. Maka itu dalam Quran kan sudah tegas sekali itu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah itu. Mungkin yang melakukan penebangan, illegal logging, yang melakukan penebangan hutan secara sembarangan, penggundulan hutan dan lain sebagainya, orang tertentu. Tapi masyarakat sekitarnya itu mendapatkan dampak negatifnya itu. Nah, karena itulah dalam perspektif Islam, kalau kita bicara tentang air, bayangkan dalam Al-Quran sendiri 192 kali istilah air itu disebutkan dengan berbagai macam variannya, definisinya. Di situ disebutkan 192 kali. Kadang disebut kata alma, kadang disebut kata ma dalam bentuk nakirah, kadang disebutkan dengan ain, uyun, yanbu, yanabi' dan lain sebagainya. Maka dalam kitab tafsir itu dikatakan, kalau sesuatu itu disebutkan berkali-kali, bahkan dalam jumlah yang sangat banyak, itu menunjukkan signifikansi dari sesuatu yang disebutkan itu. Betapa urgennya sesuatu itu bagi kehidupan makhluk Allah, bukan hanya manusia. Nah, karena itulah dari sisi jumlah, kuantitas penyebutan saja itu sudah termasuk kategori sangat banyak, 192 itu. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang pandangan Islam tentang air itu luar biasa kaya, komprehensif, dan begitu luas. Al-Quran, hadis Nabi secara aplikatif berbicara tentang air ini. Pertama, kalau kita bicara tentang pandangan Islam tentang air, kadang dalam Quran itu disebutkan itu terkait dengan sumber dan siklus air itu disebutkan. Az-Zumar ayat 21 misalnya. Ya. Di situ dikatakan anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'. Jadi Allah itu menurunkan air hujan itu minas sama, fasalakahu, kemudian mengalir air-air itu menjadi sumber-sumber mata air yang ada di perut bumi ini. Maka Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya itu menjelaskan bahwa hakikatnya sumber dari air yang ada di bumi ini adalah pertama ya tentu uapan dari bumi itu sendiri, kemudian ditampung oleh awan, turunlah air hujan dan lain sebagainya. Tetapi dalam paradigma keberagamaan kita, ternyata ini memiliki filosofi yang sangat luas sekali, yang sangat mendalam sekali tentang eksistensi air yang ada di dalam perut bumi ini. Karena ada air yang ada di permukaan bumi dan ada air yang ada di perut bumi itu. Kemudian Quran juga bicara tentang aspek hidrologinya. Di situ dengan begitu indahnya surat Al-Fatir, kemudian surat At-Tariq misalnya ayat 11. Was-sama'i dzatir raja. Itu berbicara tentang siklusnya juga di situ. Bagaimana fungsi air itu sendiri secara luas, termasuk juga fungsi air hujan itu secara lebih khusus. Kemudian yang lain kita bisa lihat misalnya dalam Quran sendiri berbicara tentang pengelompokan air. Bayangkan. Jadi air saja itu diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari aspek rasanya maupun dari aspek warnanya. Maka kalau kita bicara tentang rumus, bicara tentang teori, berbicara tentang filosofi Quran terkait dengan lingkungan secara luas dan air secara lebih khusus, betapa kayanya teori-teori dalam Al-Quran itu. Namun sayangnya, kadang kemudian ayat-ayat Al-Quran yang ribuan jumlahnya itu
itu dipahami secara atomistik, atau bahkan juga dipahami bahwa seolah-olah air atau hujan itu, dan lebih luas lagi air itu, hanya menjadi salah satu eh, tambahan saja, hanya suplemen saja. Padahal ketika Al-Quran berbicara tentang lingkungan itu jauh lebih banyak jumlahnya ketimbang berbicara tentang dimensi hukum-hukum yang bersifat far'iyah itu, yang halal haram itu. Nah, kemudian yang berikutnya, Quran juga berbicara tentang air ini terkait dengan fungsinya. Nah, kalau dalam paradigma agama kita, dalam paradigma Islam, maka fungsi air itu bisa dikategorikan dua. Ada fungsi yang bersifat kontributif, tetapi ada fungsi yang bersifat destruktif. Kalau kita bicara tentang fungsi air secara kontributif, maka banyak di situ variannya, banyak aspek-aspek yang bisa dikontribusi oleh manusia. Antara lain, Al-Quran berbicara tentang fungsi air sebagai sarana bersuci. Maka dalam surat Al-Ma'idah sebagai salah satu dalil yang paling lengkap dan komprehensif yang berbicara tentang sarana dan tata cara toharoh itu, begitu tegas sekali menyebutkan bahwa air itu sebagai sarana bersuci yang paling ideal. Dia menempati hukum azimah. Maka ketika orang berhadas kecil harus berwudu. Ketika berhadas besar harus bertayamum. Ketika azimah ini tidak mampu dilakukan karena krisis air, karena kondisi sakit, baru kemudian muncul rukhsah. Nah, ini menunjukkan bahwa air itu dalam perspektif Islam adalah sarana bersuci yang paling ideal dan maksimal. Itulah fungsi yang bersifat teologis. Atau lebih tepatnya fungsi yang langsung berhubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, sumber kehidupan tadi itu disebutkan penggalan ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang di dalam kajian-kajian burhani, kajian-kajian ilmiah menunjukkan secara tegas 55-78% tubuh kita ini membutuhkan unsur air itu. Maka air adalah sumber kehidupan. Dan itu dibuktikan dan dijelaskan dalam banyak surat, banyak ayat dalam Quran. Al-Anbiya ayat 30, An-Nur ayat 45, Al-Furqan ayat 54, dan beberapa ayat yang lain dalam surat An-Nisa maupun surat yang lain. Fungsi kontributif yang ketiga adalah sebagai kebutuhan pokok. Maka coba kita baca ayat Quran, sampelnya misalnya, Kulu washrobu. Sekalipun tidak disebutkan air, isrob di situ ya tentu minum air. Dan lebih spesifik lagi surat An-Nahl. Alladzi anzala minas sama'i ma'an minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tasimun. Allah menurunkan, menciptakan dan menyediakan sumber mata air itu antara lain sebagai kebutuhan domestik manusia, namun juga kebutuhan untuk makhluk Allah yang lain, baik itu flora maupun faunanya. Kemudian yang keempat, fungsi kontributif dari air itu adalah sebagai sarana konservasi. Bagaimana kita menyuburkan tanah, bagaimana kita kemudian menjadikan tanah tempat tinggal kita itu semakin produktif, subur. Ayat Qur'annya tidak kalah banyak lagi yang berbicara tentang fungsi konservasi itu. Antara lain misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 24. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil ardo ba'da mautiha. Nah, ini kan artinya sebagai sumber atau sarana konservasi. Kemudian fungsi kontributif air yang kelima adalah sebagai sarana transportasi. Disebutkan dengan begitu gamblangnya dalam Al-Quran. Baik itu pada level yang kita sebut dengan lautan atau bahtera, maupun dalam skop yang lebih kecil lagi, sungai, kemudian apalagi waduk misalnya atau lain sebagainya. Nah, maka dalam Quran itu begitu lengkapnya. Allah bercerita, Allah menjelaskan tentang multifungsi dari air itu, termasuk diantaranya adalah sebagai sarana transportasi.
Dulu, dalam kehidupan awal sebelum ada pesawat terbang, maka tentu salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan oleh manusia dengan rakitnya, dengan perahunya, dengan kapal yang lebih besar lagi, bahkan sekarang bertingkat-tingkat seperti kapal feri itu jauh sebelumnya. 1442 tahun yang lalu itu sudah dijelaskan dengan komprehensifnya oleh Al-Quran. Bahkan yang tidak kalah penting lagi, Al-Quran seringkali menggunakan air itu sebagai simbol kenikmatan. Bayangkan juga bahwa simbol kenikmatannya itu kenikmatan yang tertinggi, yaitu kehidupan surgawi. Itu diilustrasikan, disimbolisasikan oleh Al-Quran dengan air itu sebagai simbol kenikmatan. Maka kalau kita baca ayat-ayat tentang surga kan mesti tajri min tahtial anhar. Kemudian di situ banyak lagi wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin dan sebagainya. Air sumber kehidupan, tetapi air juga simbol kenikmatan tertinggi dalam perspektif agama kita. Maka ini menunjukkan bahwa air itu memiliki urgensi yang sangat-sangat vital dalam kehidupan manusia dan alam semesta ini. Kemudian yang ketujuh, kalau kita bicara tentang fungsi kontributif dari air itu sebagai kebutuhan flora dan fauna. Mungkin masuk juga pada sarana konservasi tadi itu. Tetapi ada yang lebih spesifik sebagai kebutuhan flora dan fauna ini. Baik itu untuk minumnya, untuk kesuburannya, untuk melahirkan hasil yang lebih maksimal. Ayat Quran dan hadis Nabi secara lebih aplikatif menjelaskan tentang hal-hal itu. Toha 53 misalnya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta. Kalau yang tadi kaitan dengan konservasi itu cenderung ada tumbuhannya untuk kemudian dihidupkan, disuburkan. Tapi ketika bicara kebutuhan flora fauna itu ada yang lebih spesifik lagi. Dari ketiadaan flora itu, dari ketiadaan fauna itu, dengan air menjadi salah satu unsur yang mengadakannya. Kemudian yang ke-8, sarana produksi. Nah, ini dalam beberapa tafsir teknologi, ada beberapa banyak sekarang kan tafsir-tafsir yang pendekatan scientific itu menjelaskan dengan begitu indahnya. Antara lain misalnya Yasin ayat 36 itu. Alladzi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun. Pada satu perspektif ahli biologi misalnya ilmu biologi memaknai di situ sajaril akhdar itu sebagai fotosintesis. Tetapi dalam perspektif yang lain itu ya tidak bisa dinafikan bahwa kayu itu menjadi bahan bakar manusia. Tidak hanya dulu pada masa-masa tradisional, tetapi juga sampai saat ini. Masyarakat kita masih banyak yang ketergantungan atau bahkan yang sangat membutuhkan kayu sebagai bahan bakar itu sendiri. Tidak hanya di pedesaan saya kira. Kalau di kota mungkin dimodifikasi kan menjadi arang, tapi kan bahan dasar ya tetap unsur flora itu atau kayu itu dengan segala bagian-bagiannya. Nah, di orang kota ya mungkin ketika masak ibu-ibu mengatakan ternyata masakan itu lebih enak terasa ketika prosesnya secara tradisional menggunakan arang. Ada teori yang mengatakan seperti itu. Nah, sehingga orang kota pun tidak kemudian steril dari penggunaan bahan bakar dari unsur kayu itu. Nah, kemudian yang 9 ada fungsi energi. Kita mengenal istilah pembangkit listrik tenaga air. Kita mengenal istilah pembangkit listrik tenaga uap. Itu fungsi energi dan bagian dari interpretasi dari beberapa ayat Al-Quran pun itu bisa dijadikan sebagai penjelasan terhadap ayat Al-Quran ketika bicara tentang fungsi air sebagai energi itu. Tetapi jangan lupa, mungkin kita dininabobokan oleh Quran ketika bicara tentang fungsi-fungsi kontributif air. Tetapi pada saat yang bersamaan, Al-Quran pun juga menjelaskan kepada kita tentang fungsi destruktifnya. Nah, pada aspek ini manusia seringkali terlena, seringkali lupa.
Air itu bisa menjadi sahabat kita. Air itu bisa menjadi sumber kehidupan kita. Air itu bisa kemudian memunculkan aspek kenikmatan dalam hidup kita. Tetapi pada suatu ketika, air itu bisa berfungsi sebagai destruktif. Maka disitulah muncul tsunami misalnya. Air dalam skala yang sangat besar justru bisa mencelakakan seseorang. Air yang tidak bisa tertampung karena illegal logging akhirnya justru menjadi destruktif. Banyak rumah yang kemudian karena terjadi longsor tertimbun. Akhirnya korban nyawa atau jiwa, korban harta benda apalagi tidak bisa terhitung kadar jumlahnya. Nah, ini belum lagi kaitannya dengan bencana-bencana alam yang lain, tidak hanya tsunami tetapi longsor dan lain sebagainya. Atas dasar itulah, kalau kita berbicara tentang jihad lingkungan, maka perspektif kita itu harus tegas dan jelas. Yang pertama, untuk melakukan sebuah jihad lingkungan dengan penuh ketulusan, kesadaran, dan bahkan menjadikan itu sebagai kewajiban dan tanggung jawab personal masing-masing kita, tidak hanya bersifat kolektif. Maka nilai-nilai dasar yang tadi saya sebut dengan al-qiyam al-asasiyah itu sebagai cara kita di dalam merumuskan fikih-fikih yang kita susun. Maka semua persoalan itu nilai dasar yang utama adalah nilai tauhid. Apa makna nilai tauhid dalam konteks jihad lingkungan hidup? Kita harus yakin dengan penuh kesadaran bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kita. Lalu kita dijadikan sebagai khalifah, dan kita dijadikan khalifah dari kata khalfun itu bukan penguasa alam, tetapi khalifatullah fil ardh itu pengayom, pelindung atau pengayom alam semesta. Nah, nilai ajaran tauhid ini meniscayakan kepada kita bahwa di dalam berinteraksi dengan alam harus ada keyakinan dan hubungan vertikal kita yang harmonis dengan Allah. Antara lain bahwa kualitas tauhid kita, kualitas keimanan kita, salah satunya adalah apakah kita menjadi perusak alam ataukah sebagai pelindung alam semesta itu. Nilai dasar yang kedua adalah syukur. Tidak semua negara memiliki satu kenikmatan potensi sumber daya alam yang melimpah ruah seperti Indonesia. Tidak semua. Bahkan dalam lagunya pun dikatakan tongkat kayu dan batu saja bisa jadi tanaman. Begitu suburnya. Tapi ingat, kesuburan itu ada limitnya. Ketika manusia itu tidak mengelola, tidak mengayomi, tidak melakukan konservasi. Salah satu unsur dari alam itu adalah air itu. Kemudian nilai dasar yang ketiga adalah keadilan. Nah, keadilan ini meniscayakan kita untuk tidak hanya berbicara tentang kebutuhan diri kita sendiri, tetapi juga berbicara dan meniscayakan kepada kita bahwa kita sebagai salah satu elemen masyarakat itu harus mendapatkan fasilitas itu secara berkeadilan. Tetapi nilai keadilan ini akan terrealisir ketika unsur-unsur masyarakat itu punya kepedulian. Bagaimana kemudian distribusi itu bisa diberikan secara masif, secara berkeadilan, secara sempurna, kalau sesuatu yang akan didistribusikan itu terjadi krisis, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Lalu nilai dasar yang keempat adalah moderasi. Ini sebagai jiwa, salah satu jiwa dari persyarikatan kita Muhammadiyah, ya, yang selalu menempuh wasatiyah itu. Maka dalam konteks air, moderasi itu artinya tidak melakukan pemborosan dalam penggunaan air itu. Lalu yang kelima, efisiensi, al-fa'aliyah. Menggunakan sumber daya air itu harus tepat guna. Jangan sampai mumpung masih ada lalu kemudian diselewengkan penggunaannya, digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Padahal dalam ayat Al-Quran dikatakan kami mampu untuk melenyapkan air di muka bumi. Ketegasan ayat-ayat Quran tentang bagaimana kita melakukan
perlindungan terhadap alam, termasuk di dalamnya air, itu begitu nyata, begitu tegas, begitu sore. Kemudian nilai dasar yang keenam adalah kepedulian, al-inayah. Yang peduli itu bukan hanya pemerintah. Yang peduli itu bukan hanya tokoh-tokoh agama. Yang peduli itu bukan hanya kepala keluarga. Tapi semua komponen masyarakat itu harus memiliki kepedulian. Sebab kalau yang satu peduli, yang satu tidak peduli, ya percuma juga. Bahkan yang tadinya peduli menjadi tidak peduli lagi karena sudah maksimal kepeduliannya, malah ada orang lain yang menyalahgunakan. Nah, karena itu kepedulian ini tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga kepedulian kepada orang lain, kepedulian terhadap keberlanjutan dan kualitas air, itu semua ada ayatnya. Nanti kalau file ini dibutuhkan, silakan bisa diakses dan saya kirimkan supaya nanti kita bisa mungkin berikan waktu untuk bisa berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian ada lagi kepedulian terhadap ekosistem. Ingat, ketika ekosistem itu tidak kita perhatikan, akan terjadi ketimpangan hidup pada diri manusia itu sendiri. Nah, yang paling penting tentu saat ini, terutama bagi kita yang akademisi ya, bagi kita yang aktivis di persyarikatan, bagi kita yang masyarakat paham agama, maka kepedulian yang terakhir itu adalah kepedulian untuk mengkaji tentang fikih air dan jihad lingkungan ini. Karena itulah saya sejak tahun 97 sudah banyak menulis tentang berbagai hal di koran, termasuk tentang air sebagai sumber kehidupan. Saya sudah nulis tahun 97. Yaitu saya tulis, kemudian juga beberapa tahun yang lalu, tahun 2013, saya juga menulis landasan ideologis kearifan Islam tentang air. Ketika ini Hari Air Dunia, saya menulis juga. Artinya saya ingin memberikan satu kontribusi pemikiran, pengkajian, betapa air ini harus dikaji, bukan hanya dinikmati. Nah, sehingga yang pada akhirnya klimaksnya kami menyusun buku ini, yaitu Fikih Air, yang terdiri dari seperangkat nilai-nilai dasar, kemudian asas-asas universal dan hukum-hukum far'inya. Nah, kaitannya dengan prinsip, atau kalau tadi dasar ya, nilai dasar, yang kedua prinsip universalnya. Prinsip universal pengelolaan air itu yang pertama adalah keterlibatan publik. Tidak cukup person, tidak hanya penggiat lingkungan, tidak cukup. Mereka punya keterbatasan waktu, pikiran, bahkan usia. Maka kalau manusia tidak melibatkan publik dalam konservasi dan perlindungan alam termasuk air ini, alamat tunggu-tunggu fantasi rusak. Lalu yang berikutnya adalah penyusunan skala prioritas. Ini kalau terutama di Indonesia ya, dalam konteks Indonesia kita harus tidak hanya jihad lingkungan hidup, tetapi kita juga melakukan jihad konstitusi. Karena banyak konstitusi kita itu kalau goal itu justru memporak-porandakan dimensi jihad lingkungan hidup ini. Kedua-duanya dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka saya bangga menjadi warga Muhammadiyah. Karena tidak hanya sekedar menikmati produknya, tapi juga terlibat di dalam merumuskan produk-produk itu. Kemudian prinsip universal yang lain adalah konservasi air. Al-muhafazah alal ma'. Nah, ini upaya peningkatan ketersediaan, baik untuk diri kita sebagai manusia, flora, fauna, dan lingkungan, itu harus menjadi semangat yang tidak pernah putus. Kemudian, ketika kita bicara tentang konservasi itu, kami atau kita di Majelis Tarjih menawarkan 3 strategi konservasi. Nah, ini bagian dari jihad lingkungan hidup. Apa saja 3 strategi konservasi itu? Pertama adalah mengurangi pemborosan. Bayangkan sekarang, saya sudah banyak pergi ke sekian wilayah-wilayah, apalagi Ustadz Hendra ya, apalagi lebih banyak lagi. Kalau kita berinteraksi ke AUM, baik itu perguruan tinggi Muhammadiyah, Aisyah, rumah sakit, masjid, dan lain sebagainya, banyak sekali AUM kita yang belum masuk kategori memenuhi salah satu dari 3 strategi. Tanpa saya sebutkan universitasnya, coba lihat. Ukuran keran yang digunakan untuk wudhu itu mubazir, banyak sekali.
yang mestinya mungkin ukurannya sekian, tapi karena besarnya, bayangkan di beberapa masjid di kampus kita, kalau kita kecilkan keran itu, airnya kemana-mana, akhirnya bisa jadi pakaian kita basah. Tetapi kalau kita polkan terlalu deras air yang keluar, nah ini berarti strategi konservasi air itu belum masuk ke lini-lini yang strategis dari kaum kita. Ya, ini saya kira tugasnya dari Majelis Lingkungan Hidup antara lain, di samping kami juga membuat regulasinya, kemudian juga tuntunan dan lain sebagainya. Ini PR terbesar kita di kaum kita, termasuk universitas yang ada di Jogja, ada Unisa, ada UMY, ada UAD dan lain sebagainya. Silahkan dicek. Keran yang dipasang untuk wudhu itu telah memenuhi standar dari salah satu dari tiga strategi ini atau enggak? Saya berani mengatakan belum, karena saya sudah ngecek itu. Ternyata kerannya kalau dikecilkan akan kemana-mana airnya, diperbesar juga terlalu pemborosan. Nah kemudian yang kedua, proteksi dari polusi. Salah satu caranya apa? Coba kita menggunakan gaya hidup orang Jepang. Kalau gaya hidup orang Jepang, sekalipun saya belum pernah ke Jepang, mereka yang tinggal di pinggir aliran sungai, pasti rumahnya itu menghadap sungai. Itu Jepang. Maka sungai itu menjadi terawat. Tapi bayangkan di Indonesia. Kalau di Indonesia orang buat rumah di pinggir kali, di pinggir sungai, pasti rumahnya itu membelakangi sungai. Dampaknya apa? Kemudian sungai itu dijadikan sebagai pembuangan WC lah, sanitasi, lain sebagainya. Itu real, nyata, padahal kita mayoritas. Dan itu banyak hal-hal yang bertolak belakang dengan spirit ajaran Islam. Kemudian strategi yang berikutnya adalah meningkatkan fungsi kawasan hutan. Maka ya kita harus memiliki kepedulian ketika berbagai macam lahan yang ada. Termasuk pertanyaan, saya membaca beberapa tulisan dari Ayahanda Busro Muqaddas misalnya, sumbangan sekian ribu hektar kepada ortom kita itu di wilayah mana? Itu hutankah? Ladangkah? Sawahkah? Itu juga perlu dicek. Kalau pemanfaatannya ternyata hutan, rawan akan terjadi satu penembangan hutan karena difungsikan untuk pertanian atau lain sebagainya. Paru-paru dunia, paru-paru Indonesia semakin terkikis habis. Lambat laun ya ini menjadi sesuatu hal yang sangat membahayakan. Satu sisi mungkin senang dapat pengolahan tanah. Pada sisi yang lain, aspek politisnya lah di situ tidak bisa dinafikan, apalagi aspek jihad lingkungan itu. Nah, kemudian yang lain adalah lanjutan dari dasar-dasar prinsip-prinsip universal itu adalah regulasi. Harus juga jelas. Regulasi ini baik tataran undang-undangnya atau peraturan pemerintahnya, masyarakat harus mengawal. Karena dimanapun sebuah rezim atau pemerintah, pasti ada cukong di belakangnya. Itu nggak usah ragu-ragu mengatakan, pasti ada cukongnya. Nah, cukong ini yang kadang ingin mendapatkan manfaat, karena kemarin mendukung A, mendukung B, kalau sudah berkuasa, maka dia ingin mendapatkan manfaat. Maka kemudian ada regulasi yang longgar terkait dengan pengelolaan hutan, pembukaan hutan, itu harus diperhatikan. Muhammadiyah termasuk terdepan dalam hal itu dengan jihad konstitusinya. Regulasi kepemilikan air juga harus diperhatikan. Sebab sekarang kan banyak sekali terjadi konflik-konflik itu. Nah, kalau As-Samarkandi itu dalam kitab Tuhfah Al-Fuqaha itu mengkategorikan air itu menjadi, kepemilikan air menjadi 4 itu. Ada air yang milik privat. Kalau saya misalnya punya gelas, air ini saya beli atau saya tuangkan, di sini ada air, maka itu hak privat saya. Orang lain nggak boleh mengambil kecuali atas izin saya. Baik dengan cara meminta atau dengan cara membeli. Tetapi ada air privat yang di dalam sumur, memang milik saya, tetapi orang lain berhak untuk menerima itu, memfungsikan itu.
tapi tetap kulonungun kalau dalam bahasa Jawanya. Ada lagi air sungai milik komunitas, yang itu tidak hanya lintas RT RW, bahkan lintas kabupaten dan provinsi. Seperti misalnya sungai-sungai yang melintas sekian banyak provinsi itu. Dan yang keempat, kata As-Samarkandi, air sungai besar. Kalau di Indonesia seperti Sungai Musi, Citarum, Mahakam, itu tidak boleh diprivatisasi. Negara harus melindungi itu untuk kebutuhan masyarakat luas. Nah, kemudian di dalam fikih air ini juga kita berbicara tentang pola hubungan harmonis antara manusia dengan air. Saya kira di sini ada beberapa buku saya terkait dengan fikih air itu. Ini saya kira salah satu buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ini. Di samping fikih kebencanaan, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya mestinya kalau kita ingin memahami seluruh persoalan yang ada di sini, mulai dari aspek ideologisnya sampai pada hukum taklifinya, ya maka perlu kita membaca ini secara tuntas ini. Nah, kemudian yang lain karena waktu saya percepat saja terkait dengan penjelasan Quran tentang krisis air. Nah, ini saya kira entry point-nya supaya kita lebih giat melakukan jihad lingkungan hidup itu. Ingat, Al-Quran dalam banyak ayat sudah menjelaskan tentang kejadian ekstrim yang akan ditemui oleh manusia ketika manusia tidak harmonis dengan alam. Antara lain adalah krisis air. Krisis air pertama krisis kuantitas. Bagaimana Ethiopia seperti itu. Bagaimana kemudian di negara kita dalam musim kemarau tertentu bahkan tanahnya pecah-pecah. Sumber air dari perut bumi tidak bisa didapatkan. Itu sudah jelas. Maka dalam Quran itu dikatakan, sekalipun Allah itu telah menciptakan air ini sesuai dengan kebutuhan manusia, air di dunia ini tidak akan pernah kurang. Berapapun jumlah manusia itu. Karena Allah sudah membuat biqadarin itu. Tetapi menjadi krisis atau tidak krisis, ada peran manusia di situ. Maka Quran mengatakan, wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Kami maha kuasa untuk melenyapkan air dari permukaan bumi ini. Lalu yang kedua krisis kualitas. Airnya banyak terkontaminasi bakteri. Di Jogja itu sungai rata-rata terkontaminasi bakteri coli. Sehingga ikan-ikan tidak layak konsumtif. Itu sudah dalam Quran dijelaskan itu. Sehingga nanti kualitas air itu bisa warnanya menjadi sangat-sangat tidak bisa dikonsumsi, atau kualitasnya karena di situ terkontaminasi bakteri dan lain sebagainya. Di beberapa kota-kota yang banyak pabriknya itu juga mengkhawatirkan kalau antara pengusaha dengan masyarakat itu tidak saling mendukung. Nah, karena itulah bahwa upaya pemeliharaan air ini tidak bisa dilakukan hanya melalui pendekatan iptek. Tetapi justru yang pertama adalah kesadaran manusia itu sendiri. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, karena itu usaha pemeliharaan air ada pada level negara harus melakukan itu. Lengkap penjelasan saya di situ. Dunia usaha pun juga harus. Sinergi antara masyarakat dengan dunia usaha. Sebab dunia usaha itu kadang hanya orientasinya mencari keuntungan. Tapi dampak kepada lingkungan tidak diperhatikan. Konveksi misalnya, air-air yang dibuang. Rumah sakit, nah ini Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah di Indonesia tentu satu-satunya organisasi Islam yang memiliki rumah sakit yang sangat banyak. Saya bagian dari komite sertifikasi Islami rumah sakit PKU dan Aisyah se-Indonesia, maka relatif tahu informasinya. Nah, ini kalau tidak dijaga pun bisa menjadi rawan. Karena yang namanya limbah rumah sakit tidak kalah bahayanya di situ. Karena bekas-bekas para pasien yang mengalami sakit, baik sakitnya itu biasa maupun sakit kronis. Kemudian pada level masyarakat. Nah, masyarakat itu harus benar-benar, bahkan ketika sekarang masih
kadang-kadang hujan ya, atau kita kategorikan musim hujan. Kalau saya di lantai atas itu sudah saya siapkan beberapa ember di situ, sehingga ketika air itu hujan itu deras, saya mendapatkan air yang sangat banyak untuk nyiram tanaman. Ya, paling tidak kan hitungan saya ngurangi penggunaan pump atau sumber dari sumur. Ya, sekecil apapun kita harus lakukan. Dan saya tidak sedang berteori, tapi saya melakukan itu. Bisa dilihat misalnya di atas ada 4 atau 5 ember di situ. Ketika air hujan turun, maka ember-ember itu menjadi penuh, dan itu saya manfaatkan untuk menyiram tanaman. Pertanyaannya sekarang, air wudhu kita di masjid, kalau sekian ribu jamaah berwudhu menggunakan air keran kita, kemana arah air itu? Saya pernah bertemu dengan Dr. Muhammad yang mu'alaf dulu kan, yang Chinese itu, sekarang menjadi ahli ekonomi Islam itu. Itu ternyata beliau juga membuat satu kreasi, bagaimana air bekas wudhu itu ada saringannya, kemudian masuknya ke kolam, di situ dipelihara lele dan lain sebagainya. Paling tidak itu merupakan salah satu jihad juga. Kemudian pada level keluarga, nah ini jangan dikira keluarga itu tidak boros penggunaan airnya, bisa boros untuk mencuci, baik itu pakaian, alat rumah tangga, keran ukurannya itu tidak disesuaikan, mana untuk mandi, mana untuk wudhu misalnya. Persoalan punya tanamannya rakus air. Maka kalau di rumah saya ini, kalau dilihat, saya punya tanaman 100% itu Kamboja. Kenapa Kamboja? Karena semakin tidak disiram malah semakin banyak kembang atau bunganya itu. Ya, saya memulai dari hal-hal yang kecil karena saya terlibat di dalam penyusunan fikih air ini. Saya tim yang menyusun, di samping ada Profesor Dr. Kata Santosa, ada Mas Rofik yang sekarang ada di Amerika, dan lain sebagainya itu. Nah, ini upaya-upaya yang harus kita lakukan supaya jangan sampai kita mendapatkan sesuatu yang sudah disinyalir dalam Al-Quran. Saya kira itu ya untuk pengantar diskusi. Yang lebih lengkap nanti bisa dibaca filenya. Tetapi pada aspek yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa agenda yang harus segera kita lakukan dalam melakukan jihad lingkungan ini, pertama adalah kita harus memformulasikan bagaimana kearifan Islam tentang lingkungan. Maka inilah jawabannya, yaitu fikih air. Yang kedua yang harus kita lakukan sosialisasi. Maka ini tidak hanya menjadi bacaan kita. Terima kasih Ustadz Ustadz Darmawan yang sudah memberikan kesempatan saya, karena saya melakukan pada agenda yang kedua, yaitu sosialisasi. Dan ini sudah saya lakukan di beberapa tempat, antara lain Bandung, bahkan juga di luar Jawa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi, sekalipun juga cukup banyak hal yang tidak bisa saya elaborasi karena pertimbangan waktu. Nah, saya kira saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau yang lain bisa kita manfaatkan mumpung masih ada waktu. Terima kasih, matur nuwun. Sami-sami.